Corporate Social Responsibility atau CSR, dari dan untuk kita semua. Bersama saya Zakia Ambadar, menuju masa depan yang lebih baik. Hari ini saya sedang berada di sebuah desa yang sangat indah di Kabupaten Garut bersama Pak Wawan. Pak Wawan ini adalah salah satu sosok yang perlu sekali nanti bercerita tentang bagaimana perjuangannya mendapatkan sebanyak 623 hektar tanah dan diberikan kepada para petani di desa ini untuk mengelola. Ini sangat menarik sekali untuk kita pahami karena Garut, Kabupaten Garut, selain dikaruniai alam yang sangat indah, subur, juga ternyata memiliki kandungan sumber daya alam yang sangat besar. Nanti juga kita akan lihat di sini, di Garut, di Kabupaten Garut, ada beberapa perusahaan yang memanfaatkan sumber daya alam untuk kepentingan usaha, dan kita akan lihat apa yang mereka lakukan untuk komunitas, untuk usaha, dan juga untuk lingkungan. Nah, sebelum sampai ke sana, nanti kita juga akan meninjau di mana itu letak perusahaan geotermal atau panas bumi yang akan menghasilkan energi. Jadi energi untuk Indonesia, namanya juga Indo Energy ya. Nah, ini menarik sekali Pak Wawan. Saya beruntung sekali hari ini bertemu dengan teman-teman petani di daerah ini dan salah satu tokohnya ada Pak Wawan. Pak Wawan, silakan memperkenalkan diri Pak Wawan. Dan saya tertarik sekali ini bagaimana nih perjuangan panjang Bapak mendapatkan seluas ini untuk kepentingan petani. Ada berapa kakak Pak? Kebetulan di program perhutanan sosial ini yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat untuk hak akses pengelolaan kawasan hutan seluas sesuai saya yang ajukan itu seluas 623 hektar itu mencakup di 2 HPD. HPD pada Awas dan HPD Desa Barusari. Nah, alhamdulillah setelah terbitnya SK itu atau setelah ada penyerahan legal itu untuk pengelolaan kawasan hutan itu, alhamdulillah petani, insya Allah petani ini sesuai dengan harapannya lebih maju, Bisa lebih sejahtera. bisa lebih sejahtera dan luar daripada pertanian ini tanaman semusim, tanaman jangka panjangnya dan tanaman tegakannya. Insya Allah punya rencana ke depannya itu bersama petani itu untuk menjadikan potensi yang bisa digalikan untuk pemberdayaan perekonomian masyarakat tanpa merubah fungsi hutan. Itu perencanaannya. Fungsi hutan sebagai apa? Fungsi hutan. Ini fungsi hutan sebagai tetap harus menjaga kelestarian alamnya. Penyerap air, penyerap ya, air, supaya tidak terus terjadi banjir. ada penyuplai karbon. Jadi tetap dipertahankan fungsinya. Lalu kewajibannya apa Pak? Kita kan biasanya kalau sudah mendapatkan hak tentunya kita punya kewajibannya. Apa kira-kira kewajiban yang diminta kepada Bapak untuk? Itu kewajiban dari legal itu dari pemerintah itu harus ada penandaan batas luar. Itu diwajibkan oleh aturan perhutanan sosial. Kedua harus diadakan itu pengukuran partisipatif atau pengukuran rincikan atau pemersilan sesuai dengan luas lahan garapannya masing-masing penggarap. Nah, yang ketiga kami dituntut untuk membayar PNPB, pajak tapi bukan pajak itu untuk penghasilan negara. Nah, yang keempat tetap harus menjaga dari kelestariannya hutan. Apakah kewajiban itu dirasakan berat atau ada masalah untuk? Sama sekali tidak, sama sekali tidak berat. Itu bisa dilakukan. Insya Allah itu bisa dilakukan. Yang menarik buat saya, setelah menerima lahan seluas ini, apakah petani mampu untuk mengadakan benih, pupuk dan sebagainya untuk? Nah, untuk sementara ini kami beserta rekan-rekan terus berupaya itu mencari solusi biar petani itu tidak terlalu bergantung gitu Bu, tidak terlalu bergantung untuk permodalan tanaman semusim dari mulai
terus tanaman jangka panjang itu sementara sekarang masih bergantung itu ya, masih bergantung kepada ya banyak pihak yang Punya memfasilitasi kepedulian untuk itu. memfasilitasi kebutuhan para petani. Misalnya apa Ya kepedulian? dari mulai itu bibit, terus pupuk Pupuk kandang, kandang. terus dari insektisida itu masih selalu bergantung kepada pihak orang-orang yang mempersiapkan itu bahan-bahan logistik untuk pertanian. Maksud Bapak orang-orang itu masyarakat swadaya atau ada lembaga sosial atau ada dunia usaha yang peduli? Ya kalau mayoritas dibilang itu persiapan pengadaan alat kebutuhan petani itu semacam tengkulak gitu, semacam bandar atau pengepul. Pengepul ya. Iya. Jadi Bapak mendapatkan benih pupuk kandang dari ya pengepul, Iya. artinya pengepul yang nantinya akan menyerap Iya, hasil bumi. produksinya, iya, hasil produksinya. Iya. Jadi belum sepenuhnya mandiri ya. Oh, belum. Maka kami terus berupaya Iya. berupaya mencari solusi biar sesuai yang diharapkan oleh para petani dan harapan dari pemerintah juga bagaimana caranya biar masyarakat ini bisa mandiri tanpa ada intervensi, tanpa ada tekanan dan tanpa ada ikatan yang memberatkan sepihak. Iya. Nah ini yang menarik ya, bagaimana alam yang indah dan subur ini tapi belum mampu memberikan kesejahteraan buat petani. Karena masih bergantung dengan pihak-pihak lain yang menentukan tentunya, menentukan harga jual pupuk, benih, dan juga harga beli dari hasil panen. Yang ini yang sangat meresahkan saya dalam arti bagaimana bisa bahwa sebetulnya tidak wajar bahwa petani itu tidak sejahtera. Karena kalau kita bayangkan ya, satu benih kentang aja, kentang itu kan 1 kilo kentang bisa menghasilkan 20 kilo hasil kentang setelah berapa? 4 bulan ya? Iya, 4 bulan. 4 bulan, itu kan multiple income-nya harusnya bisa dirasakan manfaatnya oleh petani. Tetapi kalau kita lihat kehidupan petani sehari-hari belum dapat dikatakan sejahtera. Nah inilah yang mungkin bisa kita sinergikan dengan beberapa sumber atau modal sosial yang ada di lingkungan ini, yang misalnya terdiri dari dunia usaha atau lembaga-lembaga sosial yang ada, sehingga bisa membantu petani bukan memberikan hanya sebagai Harapan atau janji, dan dengan memberikan pupuk yang masih bersifat kimia, jadi belum berorganik. Mudah-mudahan ini Pak Wawan ini adalah sosok yang bisa kita harapkan sebagai agen perubahan di desa ini. Amin. Karena luar biasa. Saya menanyakan latar belakang Pak Wawan, nggak apa-apa keberatan ya, latar belakang pendidikan Pak Wawan apa ya? Kalau pendidikan, saya alhamdulillah itu Bu, sampai pendidikan Pendidikan apa? SD itu. Dasar? Iya, dasar itu Bu. Wow, luar biasa ya, seorang yang tinggal di sebuah desa yang indah ini, berpendidikan SD tapi bisa menggerakkan petani yang sekarang saya dengar ada 500 KK ya Pak. 543 kakak. 543 KK. Ini luar biasa. Nah saya kepingin tahu dari mana Bapak kok terpikir gitu untuk memberdayakan lahan dan Bapak perjuangkan untuk mendapatkan hak untuk menggunakan ini. Barangkali ini menarik ya untuk diceritakan karena ini kita harapkan bisa menginspirasi daerah lain mungkin. Karena kita tahu petani ini sekarang lebih banyak menjadi penggarap ya. Jadi tidak punya lahan sehingga memang memerlukan sekali pemikiran yang sangat terintegrasi, terpadu untuk bisa kita mengangkat harkat petani menjadi betul-betul menjadi tuan rumah di daerahnya masing-masing. Ya Pak Wawan, bisa cerita Pak Wawan, bagaimana nih perjuangan Bapak mendapatkan ini, lalu ya karena ini luar biasa inisiatif Pak Wawan, banyak sekali orang yang punya inisiatif tapi memanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Kalau Pak Wawan ini kok untuk kepentingan masyarakat gitu, ini menarik nih buat saya nih Pak Wawan, cerita deh Pak. Nah begini Bu, ini awal pemberangkatan sebelum itu ada program dari pemerintah, program perhutanan sosial.
itu kan ada berapa skema itu Bu ya, ada Kulin KK atau NKK atau IPPS, terus lagi ada Tora atau ada hutan adat itu Bu ya. Itu banyak lah, ada berapa item, 5 item kalau nggak salah itu, program dari pemerintah. Nah kebetulan kami ini mengajukan permohonan perhutanan sosial. Enggak, sebelum Bapak mengajukan, apa yang menginspirasi atau memberikan Bapak pemikiran untuk mengajukan lahan ini? Nah sebelum saya mengajukan, saya bisa dibilang itu orang yang cinta ke alam, gitu, Bu. Tanpa sekalipun tidak ada bantuan di dulu gitu Bu ya, tidak ada bantuan bibitan, saya selalu berupaya beli bibit tanaman tegakan atau tanaman jangka panjang dengan jenis itu kopi, terus tanaman pepohonan, itu saya beli pakai uang sendiri, saya bawa ke hutan, saya tanam sendiri, kadang satu persatu. Jadi belum punya izin lu ya belum, Pak? Belum. itu belum, itu Jadi hanya termasuk liar dong. oh liar, iya. Termasuk yang nakal ya Pak ya. Betul, itu cuman yang ada di pikiran saya itu dengan melihat fakta dan kenyataan lokasi atau kawasan, seharusnya kan yang namanya kawasan itu harusnya ada banyak tanaman pepohonan itu Bu ya. Nah, mungkin selang berapa tahun masih terus begini-begini saja, kurang dari tanaman tegakannya. Ya, kami punya inisiatif ingin misalnya membantu peran dari petugas dan tidak ada kepentingan yang lebih jauh bagi kami. Cuman hanya ini daerah kami, ini wilayah kami, ini alam kami, harus kita jaga sama-sama untuk menjaga kesenjangan hutan, jangan sampai dibiarkan begini terus gitu Bu. Ya, seiringnya waktu berjalan kami mendengar ada program perhutanan sosial atau PS itu Bu ya. Setelah berapa tahun itu Bapak jalankan secara? Itu setelah kurang lebih 10 tahun itu 10 Bu. tahun. Iya, 10 Jadi tahun. 10 tahun sebelum Bapak mendengar ada program sosial pemerintah, Bapak sudah menjalankan tumpang sari. Iya. Apakah itu ada komplain atau ada keberatan dari pihak perhutani atau Oh tidak. pemerintah Oh daerah? tidak itu Bu. Tidak. Itu secara tidak langsung mungkin pelaksanaan kami itu membantu peran petugas-petugas yang membidangi di kawasan Malah hutan. berarti membersihkan lahan di bawah itu ya, di bawah pohon-pohon iya. itu ya. Saya terus menanam, terus mencari bibit. Nah akhirnya saya sempat dikasih bibit bantuan itu Bu ya, bibit bantuan. Saya bangkat lagi, saya Itu tanam baru lagi. untuk kepentingan pribadi ya? Iya. Seluas berapa waktu itu yang Bapak olah? Itu saya dulu kan tidak punya lahan garapan Bu. Tidak punya lahan garapan, tidak punya garapan di kawasan hutan, saya tidak punya. Tidak punya, cuman saya pesan kepada para petani, tolong ini dirawat tanaman jangka panjangnya dan tanaman pepohonannya, karena ini kepentingan orang banyak dan keselamatan orang banyak juga. Dan pemerintah itu tidak melarang untuk menanam tanaman semusim sesuai dengan mayoritasnya. Kami terus memberikan pemahaman kepada masyarakat. Tanaman tegakannya harus dijaga dan harus dirawat. Nah setelah 10 tahun Bapak mendengar ada program sosial dari pemerintah Iya, itu yang membolehkan memberikan izin resmi, bukan hanya hak milik curi-curi itu, ya, iya curi-curi. betul. Jadi memang hak untuk penggarapan Iya. gitu. Lalu Nah, Bapak membuat proposal atau usulan. Nah, setelah 10 tahun saya berjalan, 10 tahun, nah akhirnya saya mendengar ada kabar bahkan lahan di sekeluruhan Indonesia ini akan menjadikan PS itu, PS perhutanan sosial itu. Akhirnya saya mencari perkembangan informasi ke sana kemari, akhirnya alhamdulillah mulai saya dibenahi atau saya dibereskan secara administrasinya apa yang harus ditempuh. Berapa lama prosesnya Pak? Itu dari 2015 saya mengumpulkan data sampai 2017, 2018 itu saya baru selesai itu Bu. Pertama Bapak ke Pemda setempat, kecamatan, kabupaten atau Oh melewat? tidak, Langsung tidak. ke
Saya langsung cuman bikin secara untuk pelengkap secara administrasi untuk permohonan pengajuan perhutanan sosial itu langsung pembikinan pengukuhan dari desa. Itu kan harus ada wadah itu Bu ya. Iya. Itu yang bisa mengakses itu satu kelompok, Hmm. kedua itu LMDH, ketiga Gapoktan, Hmm. keempat itu koperasi. Itu yang bisa mengajukan perhutanan sosial. Oke. Nah, alhamdulillah saya diambilnya itu kelompok KTH Relawan Dapur Areng. Yang anggotanya tadi 543. Iya, yang anggotanya itu 543 kakak. Ya. Dan setelah berproses itu mendapatkan hak ini, lalu mulailah mengajak para petani menanam. Jenis tanamannya apa aja Pak yang ditanam? Nah, jenis tanamannya yang sesuai yang sudah diinstruksikan oleh pemerintah itu waktu pembikinan RPH, RKT, RKU rencana setiap setahun sekali, 5 tahun sekali, 10 tahun sekali. Nah itu sudah disepakati dari mulai tanaman jangka panjangnya atau tanaman MPTS-nya itu dari mulai jenis kopi, alpukat, Jadi terus ada nangka, tanaman jangka pendek yang berupa apa? Kentang, sayur mayur ya sebelum kemudian ada tanaman yang jangka tahunan, panjangnya. jangka panjang. Iya. Dan tanaman berpohon juga itu wajib. Tanaman pohonan itu. Ya. Pak Wawan, saya ingin kita mengundang ngobrol sebentar sama salah seorang atau perwakilan dari petani yang merupakan anggota dari Bapak, boleh? Boleh? Boleh, boleh. Ya, yuk kita karena tadi kalau banyak nanti waktunya juga nggak cukup. Nanti kita kalau rame-rame kita pakai slogan ya, biar kita tambah semangat ya Pak ya. Siapa nih yang bisa mewakili Bapak-bapak petani? Ini Pak Samsudin. Pak Samsudin, silakan Pak Samsudin, kita udah kenalan tadi ya Pak. Di sini aja Pak. Iya, mangga. Pak Samsudin, saya ikut senang ya Pak ya. Bapak sekarang sudah berapa lama mengolah lahan? Udah ada 2 tahun lah. 2 tahun lebih, ya. Terima kasih Bu. Dapatnya berapa? Jangan terima kasih ke saya Iya, dong Pak terima kasih Pak Wawan juga saya. Iya, terima kasih Pak Wawan. Iya. Begitu saya lagi nganggur, nggak ada kerjaan di jalan, alhamdulillah ada beliau lah Pak Wawan sampai menyambut kami yang ada untuk masyarakat miskin lah. Ditenakan ada lahan gitu dari Presiden Iya. Pak Jokowi, alhamdulillah saya dikasih gitu dengan Bapak, jalannya Bapak juga. Iya. Di balik itu, alhamdulillah masyarakat yang biasa pengangguran, menyerap tenaga kerja yang nganggur, semua lari ke lahan ini, hutan sosial Bu. Alhamdulillah ya, Pak, Alhamdulillah ya. saya, alhamdulillah itu dikasih. Sebelumnya garapan lah. Bapak menganggur? Memang Menganggur. Tidak punya lahan? Enggak punya sama tidak sekali. menggarap lahan orang lain? Enggak, Tidak. saya nganggur, malah nganggur. Dan Nggak ada sebetulnya kerjaan. Bapak memang artinya memang keluarga bertani ya? Iya, keluarga bertani. Sudah Iya. berkeluarga ya Pak? Udah. Putranya berapa orang? 4 Bu. 4 orang. Iya. Sekarang Bapak merasa 2 tahun ini merasa cukup? Di balik itu alhamdulillah bisa bilang cukup, bisa kurang ya bilang kurang Bu. Ya, Cukupnya kenapa? Kurangnya kenapa? ya cukupnya alhamdulillah saya bisa gitu nafkahi anak bini saya di rumah. Dari hasil itu di ya? sini walaupun saya tanamnya sedikit gitu. Dari tanaman kayak Bapak anjing tanam utang lah. Bapak anjing tanam utang. apa? Nanam ada kol, ada kentang, Kol. ya Bu itu 2. Jadi itu hasil panennya itu kan tunggu 4 bulan gitu Iya, ya. 4 bulan. Selama 4 bulan Bapak dapat dari siapa? Benih, Saya pupuknya, menganjuk. Iya, menganjuk. Menganjuk dengan harga yang Iya itu harganya ya itu agak tinggi mahal. ya, Tinggi agak mahal ya. Dari pupuk juga Bu mahal untuk yang kecil. Bahkan saya juga habis panen 4 bulan sekali saya baru bayar. Nah itu. Jadi begitu panen Iya, baru bayar, bayar tetapi jadi dikurangi ya. Dan Iya. dibelinya juga sama orang yang udah tadi untuk Bapak nganjuk ya. Ya itu ada juga nggak bisa keluar lah dari Iya. kalau bilangnya bahasa Sunda mah ngepul dia. Iya, gitu. ngopel. Tapi bersyukurnya kan ada yang nampung ininya hasil panennya ya. Kadang-kadang kalau kualitas lagi bagus Bu harganya pasti diambil, kalau jeleknya gitu. Yang menentukan harga siapa? Ya tetap dari orang pengepul itu. Tapi naik turunnya Bapak tahu karena apa? Karena lihat-lihat dulu dari Dari permintaan pasar iya, ya. itu satu itu kedua kualitas barangnya gitu. Kalau bagus gede dari kentang, kalau bagus ya naik lagi sedikit gitu. Kalau nggak bagus ya rugi Turun. masyarakat. Nah, gitu. Ya. Kira-kira kalau untuk
Artinya sekarang ya Bapak kan udah dapat modal benih, pupuk, kemudian ditampung. Itu sebenarnya udah luar biasa ya. Iya. Luar biasa. Tapi yang dirasakan masih kurang bisa mensejahterakan, tadi Bapak bilang masih kurang Iya. itu apa? Karena harga jual atau karena harga pupuk dan benihnya? Nah itu Bu, itu saya yang paling saya ini kan masyarakat kan dari bahan-bahan itulah pokoknya Iya. untuk ke tanaman itu Bu. Dari Dari pupuk, terus obat-obatan, melambung tinggi sekarang. Biasanya dari pupuk harganya sekarung 50 kilo itu ada 125, sekarang sampai 300 Bu lebih. Nah itu sampai dari jual harganya kentang juga sampai iyalah. Iya. Jadi Itu udah itunya. setelah 4 bulan Ya, udah kerja keras, hasilnya nggak nggak seberapa. seberapa ya Tapi itu. udah cukup untuk menafkahi Iya, istri, iya, untuk itu. makan, untuk Nggak ada lebihnya lah gitu Nggak kalau ada bilang itu mah. lebihnya. Dia transport bensin, kendaraan, ojek semua itu ikut saya gitu Iya. bayar situ. ya. Apa harapan Bapak sebagai petani? Harapan saya sekarang pengennya sejahtera, terus pengennya maju lah para petani, kata kata Pak Presiden. Ya. Tolonglah para petani, kan saya ingat gitu Ya. bahasa Pak Presiden. Berubahlah. Nah Ya. itu perubahan lah dulu. Apa yang Bapak tanggapi dengan berubah itu apa maksudnya? Ya pengen berubah, di balik itu semua lahan, kalau supaya lahan agak dikit minta dilebarin lagi. Nah itu Bu. Jadi memang alhamdulillah Bapak Presiden sudah membuka peluang untuk bisa petani bisa menikmati lahan Ya. dan tidak perlu menjadi penggarap ya. Itu kita perlu syukuri ya. Ya, Dan juga ada pihak yang selama ini membantu walaupun belum bisa minimal barangkali bisa diajak juga untuk bagaimana sama-sama menikmati hasil panen dengan cara bagi hasil, dengan terbuka ya. Karena itu adalah sebuah pertolongan, tetapi juga bagaimana pertolongan itu bermakna supaya bisa meningkatkan kesejahteraan petani. Saya dengar pupuknya juga pupuk kimia ya Pak, Ya, masih ya, belum beralih ke organik belum ya, Bu, belum. belum. Oke, jadi pupuk kimia itu disuplai sepenuhnya dari pengepul itu Pengepul, tadi. ya, pengepul. Berapapun yang Bapak perlu pasti diminta. Dikasih ya itu. Baik, terima kasih banyak Ya, Pak. sama-sama. Mudah-mudahan nanti ada perubahan, berkat Pak Wawan ini ada perubahan di dalam pertanian kita ya. Pertama kita berharap beralih ke organik supaya kita lebih, lingkungan alamnya lebih Amin, amin. bagus dan kita lebih sehat. Iya. Karena sekarang konsumen di kota juga udah sadar kesehatan. Jadi nggak mau makan sayur yang ada pestisidanya, yang ada kimianya, karena kesehatan itu aset kita yang paling utama ya. Kalau kita sebagai manusia jaga kesehatan, alam kita jaga kelestariannya. Mudah-mudahan harapan Bapak bisa terpenuhi Terima kasih Bu. ke depannya. Amin, amin. Jadi berterima kasih kepada Pak Wawan ya, dan mudah-mudahan juga berterima kasih kepada pemerintah yang sudah memberikan peluang itu tadi ya. Kalau misalnya dapat lebih luasnya, Bapak masih sanggup Ya, prosesnya? sanggup. Masih sanggup. Bu. Ya, kalau ada lahannya luas sanggup. Sampai saya. berapa? Paling banyak berapa? Paling cukup lah 1,5 hektar atau 2 hektar lah. 2 hektar. Cakop ini kan baru saya setengah hektar Iya. pulang lah. Dengan 2 hektar itu barangkali bisa lebih sejahtera iya, ya nah itu hasilnya. bisa stabil gitu Bu. Iya. Dibilangnya para petani itu Bisa stabil. nabung gitu Iya, ya. Nah itu saya. Dan yang paling Nah, penting itu, bisa nabung meningkatkan gitu. gizi keluarga juga ya. Iya. Iya. Baik Pak, terima kasih Ya, banyak ya makasih ya, Pak Bu. ya. Iya. Selamat bekerja mudah-mudahan dan selalu berdoa juga. Itu lagi ya petani yang agak lebih senior, mungkin pengalamannya juga lebih banyak. Maaf, dengan Bapak siapa? Ya, Pak Ade. Pak ya. Ade. Iya. Pak Ade usia berapa Pak? 55 tahun, Bu. Udah setengah abad ya. Iya, setengah Berarti abad itu. Pak Ade udah lebih banyak pengalaman dong daripada petani-petani muda ya yang lain ya. Apa yang Bapak rasakan setelah ada setelah Pak Wawan memperjuangkan Bapak bisa memiliki Ya, lahan? Betul, Bu. Sebelumnya luasnya berapa yang Bapak olah? Luas tanah itu kami yang sama juga sama Pak Sudin kurang lebih itu 1 hektar, Bu ya. Nah, dikarenakan memang itu lahan dikasih mandat sama beliau Bapak Presiden, kami buka ya. Sebut kelompok itu saya tani baru Bu sekarang ya. Dikarenakan tani baru itu awal-awalnya enggak punya lahan gitu. Sebelumnya Bapak penggarap Iya, sebelumnya di lahan orang. maaf Bu ya. Maaf. Sebelumnya saya sebelum menggarap lahan ini awalnya saya itu jual beli Bu. Nah,
Jual beli Itu, apa kalau jual boleh beli tahu? kentang, Hmm. kubis, Iya. kan itu. Eh, Jadi bukan- pedagang lah ya. Iya, Hmm. kalau orang Sunda mah calo di Oh, sini. karena nggak gitu. punya kebun sendiri, tapi Iya, ambil dari petani iya, kemudian dijual. betul Bu. Ya. Hmm. Sesudah itu sekarang Hmm. saya berterima kasih. Punya lahan eh, sendiri ya. Awalnya terima kasih awalnya saya ujung-ujungnya itu nggak terduga gitu Bu ya, Hmm. mendapatkan lahan serga Luar ini biasa gitu ya. ya, luar biasa. Hmm. Nah, satu saya terima kasih kepada beliau Bapak Jokowi. Hmm. Keduanya terima kasih oke hasil perjuangan Pak Wawan Ya. itu saya sangat dibanggakan Bu ya. Nah, Ya. karena itu kami awalnya ini lahan pertanian baru ini kurang lebih itu 8 hektar Hmm. dari ujung sampai bawah itu Bu ya. Ya. Nah, dibagikan sama saya. Hmm. Ya, sama saya diukur Ya. gitu. Hmm. Diukur ya supaya walatra gitu Ya. Bu ya. Hmm. Walatra alhamdulillah Ya. saya menggarap ini sudah ya kurang lebih 2 tahun Bu. Hmm. Ya. Satu itu. Bapak juga menanam kentang dan Iya, itu. iya betul Ya. Bu. Betul. Ini lahan saya itu Hmm. ada yang pegawai itu Bu Hmm. ya. Nah, istri saya sama anak saya Hmm. itu. Jadi sekeluarga semua garap rame-rame ya. Iya, ya betul Bu. Dikarenakan apa Hmm. Bu? Ini petani saya sebagai petani itu petani kecil Bu. Hmm. Orang yang miskin sebetulnya. Jadi nggak mampu itu saya mengulikan ke orang yang lain. Iya. Nah, Jadi keluarga yang iya diberdayakan. keluarga aja Bu. Tapi dengan Semuanya. keluarga itu 1 hektar sudah cukup atau masih bisa nambah untuk dikelola bersama? Iya Bu. Kalau itu lahan masih ada ya dikasih sama saya ya digarap Masih aja bisa. gitu. Paling Masih banyak bisa berapa? gitu Pak. Paling banyak berapa? Ya sama juga kemampuan saya gitu Bu ya. Iya. Mampu 2 hektar ya 2 hektar. Dan mampu Bapak bisa 1,5 hektar. berbagi ini mulai tanam di sini mungkin sudah pemupukan ya. Di sini Iya. udah panen begitu Iya, ya. Jadi bisa ya begitu, setiap Bu. bulan Bapak Iya. bisa punya Ya, hasil. begitu. Jadi kalau bisa lebih dari 2 hektar juga masih bisa ya? Bisa Bu. Bisa ya. Bisa. Kalau itu ada di lahannya gitu Ya. Bu. Kalau nggak ada ya udah aja gitu. Iya. Ya. Tapi ini dengan 1 hektar kan Bapak sudah merasa bersyukur ya. Ya, Mudah-mudahan bersyukur. perjuangan Pak Wawan tidak berhenti Nah, sampai di gitu, sini. Bu. Dan Ya, terutama itu, Bu. lagi nanti supaya lebih mandiri bisa mendapatkan Ya, benih itu, dan Bu. pupuk sendiri dan Ya, mudah-mudahan betul. bisa beralih ke tanam organik Betul, ya karena betul. sekarang kimia itu kan tidak baik buat lingkungan juga buat kita. Iya, betul. Pak Bu. Ade semangat terus ya Pak Ade ya. Iya, semangat Jadi terus, mudah-mudahan ya. Nah, mudah-mudahan. dengan melalui Pak Wawan, Bapak Ade dan Amin. teman-teman bisa Amin. melakukan perubahan di sini. Amin ya. Betul, Terima Bu. kasih. Ya. Baik. Bersama saya nih sekarang sudah ada Pak Ujang Syafruddin. Beliau adalah humas. Nah, gaya nggak nih, keren loh. Ini relawan dapur Areng. Relawan dapur Areng ini ya punya humas. Jadi yang penting kita mau dengar dari Pak Ujang cerita tentang bagaimana ini dan kenapa sih Bapak menjadi humas tuh mula-mulanya gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam bisa warahmatullahi silaturahmi wabarakatuh. dengan Ibu Haja Jafiah. Pertama-tama saya ketertarikan dengan sebuah konsep adanya izin pemanfaatan hutan sosial. Begitu sangat tertarik dalam konteks untuk mensejahterakan para anggota masyarakat yang khususnya di bidang pertanian. Ya. Gitu. Nah, alhamdulillah berdasarkan ketertarikan saya sebagai hubungan ke masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dari bawah ke atas, dari Iya. atas pun juga ke bawah untuk menjadikan salah satu edukasi ya, menjadikan adanya kemitraan dari hulu sampai ke hilir. Ya. Jadi adanya suatu ketertiban, kenyamanan. Saya bangga, berterima kasih untuk Bapak Presiden Republik Indonesia yang sudah menerbitkan izin pemanfaatan hutan sosial. Karena menjadikan salah satu aspirasi bahwa yang dulu-dulu itu masyarakat mengambil ranting itu kena pidana. Wow. Apalagi Ranting dari mengelola objek lahan.
menjadikan salah satu indikasi pelanggaran. Nah, kebetulan Bapak Presiden yang saya hormati betul-betul luar biasa. Bahkan berterima kasih kepada Bapak Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup sudah menerbitkan izin ya dalam konteks yang di bawah naungan Ibu adalah Siti Nurbaya, betul-betul sangat luar biasa ya. Berdasarkan izin pemanfaatan hutan sosial tersebut, untuk mengapresiasikan salah satu hubungan masyarakat itu menyampaikan adanya suatu program atau Iya. wacana apa yang dicita-citakan oleh para petani dan apa juga yang menjadikan program dari hulu yang Iya. namanya Bapak Presiden sama Ibu Kementerian. Ya. Bagi saya sangat-sangat luar biasa untuk mengapresiasi kepada para petani. Alhamdulillah kami pun juga dengan para petani bersatu Ya. dengan apapun yang menjadikan edukasi, menyampaikan program-programnya itu insya Allah kami akan paparkan dengan sebuah kinerja atau kapasitas kemampuan saya, walaupun kami pun juga kalimatnya sosial lah. Programnya tanpa apa ada Pak? suatu- Program humas Bapak apa aja yang dilakukan? Problemnya itu untuk permasalahan untuk menyampaikan adanya suatu perpres dan keputusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu biar tidak tumpang tindih. Untuk masalahnya edukasi kepada masyarakat agar masyarakat tahu dalam konteks terbitnya perpres ya untuk petani mengelola objek lahan. Jadi ada ya harus serapan air, penyangga erosi, ya, kemanfaatan para petani untuk menjadikan salah satu para petani itu sejahtera dan cinta terhadap alamnya. Iya. Bagi para petani di wilayah kami khususnya ya, kami mengharapkan adanya edukasi motivasi atau dana-dana yang bisa dikembangkan dalam metode pertanian. Salah satu bagian APBN, CSR, ya, dari perbankan karena Apakah sudah ada aliran nah, dana CSR dari kebetulan mohon maaf juga ya kepada pemangku jabatan yang tertinggi, mohon maaf aja kami sebagai hubungan masyarakat apa yang diceritakan oleh para petani betul-betul murni. Jadi untuk menggayat atau mengajukan kepada dana KUR atau koperasi usaha rakyat itu memang sebagian itu dipersulit karena satu menyangkut dengan BI checking, ya kesulitan untuk menjemput anggaran-anggarannya itu, apalagi dengan investor itu kan harus ada kepercayaan. bagi persentasenya. dipersulit itu dengan apa? Dengan Satu adanya BI checking, yang kedua yang namanya belum teknis di lapangan, itu mesti administrasi yang detail. Oh. Jadi betul-betul ada beberapa kesulitan yang harus Jadi itu yang Bapak lakukan, Betul. bagaimana mempermudah untuk penyaluran mempermudah dana. akses, Iya. bagaimana program-program dari Itu udah bagus sekali loh. Insya Allah, Ya. apalagi Apakah juga sudah dilakukan pendekatan kepada dunia usaha yang ada di sekitar? kebetulan alhamdulillah secara persuasif satu warga masyarakat petani pun juga ada kalimat swadaya ya untuk mengembalikan fungsi hutan. Ada kemitraan juga dari Balai Pembibitan ya. Kalau di Kabupaten Garut ada di Jalan Raya Karangpawitan Wanaraja. Kebetulan adanya dengan Pak Soleh ya sebagai humas di bidang pembibitan, beliau sangat terbuka. Dalam arti kami memohon bibit dengan adanya rekomendasi dari pusat kami diberikan Dapat suatu itu. tanaman keras seperti alba, suren, alpukat, jeruk dan lain-lain ya. Alhamdulillah untuk masalah Bibit tanaman ada keras, masalah, tanaman keras. alhamdulillah untuk swadayanya kami berjalan seperti itu. Selain itu apalagi yang kira-kira belum berjalan, yang Bapak masih berupaya keras Nah, untuk insya itu? Allah untuk unek-unek dari pihak petani ya saya sampaikan untuk dibantu salah satu bagian edukasi bahwa adanya program Penyuluhan. ini. Iya, satu penyuluhan dari dinas terkait yang ada di wilayah Kabupaten Garut khususnya ya karena kami di wilayah Kabupaten Jadi Garut. belum pernah ada penyuluhan dari Dinas Pertanian gitu tentang Sampai saat ini terus terang aja Belum dari Dinas Pertanian, dari Dinas Peternakan, apalagi pemangku jabatannya Bapak Bupati ya, belum adanya informasi untuk adanya program izin pemanfaatan hutan sosial untuk menjadikan salah satu edukasi Iya. bahwa sebetulnya ini kepentingannya hajat masyarakat Iya. banyak. ya
apalagi kami di bawah naungan bapak kami adalah Bapak Haji Rudi Gunawan, itu betul-betul sangat luar biasa karena beliau daerah potensi Girimukti ya, daerah agrowisata yang adanya di Girimukti itu sudah betul-betul adanya agrowisata Malaya, ya betul-betul sudah dibangun, alhamdulillah. Tapi yang lain-lainnya itu, ayo kita sama-sama lah, dari edukasi, dari dinas, dari pemangku jabatan yang ada, mohonlah berikan untuk penyuluhan-penyuluhan kepada tingkat masyarakat agar masyarakat itu paham dan mengikuti aturan-aturan yang betul-betul notabene-nya jelas. Kira-kira bentuk edukasi apa aja? Bukan maksudnya paham itu apa, keahlian apa yang diperlukan? Betul. Misalnya Jadi cara bertani kah atau cara mengolah lahannya salah atau satu dwi fungsi atau tugas dari beliau-beliau pemangku jabatan Dinas Pertanian untuk mengedukasikan salah satu bagian dari ketahanan pangannya, ya, karena birokrasi pemerintah di wilayah Kabupaten Garut itu sudah paham dalam konteks zona-zonanya. Oh, zona wilayah A mesti cocoknya di tanaman. oh sudah ada itu ya? Nah, itu karena wilayah-wilayah itu memiliki potensi yang masing-masing Iya, berbeda. iya. Misalnya wilayah kami, Kecamatan Pasirwangi, oh potensinya itu sayur mayur. Kenapa tidak menjadikan salah satu edukasi dari bidang Dinas Pertanian, memberikan suatu saran petunjuk bagaimana sebagai petani yang baik, Iya. petani yang berakhlak gitu. Yang baik, yang berakhlak Betul. dalam arti juga bagaimana bisa meningkatkan hasil Hasil pertanian, kualitas yang baik. kualitas yang baik Betul. dengan mungkin dengan jumlah yang bisa lebih Lebih hebat. besar. Ya, ini penting sekali ya. Ada lagi Pak yang mau disampaikan? Mudah-mudahan saya didengar sama Bapak Presiden Republik Indonesia yang saya hormati dan Ibu Kementerian Kehutanan Lingkungan Hidup dan khususnya para pelaku pengusaha di bidang BUMN, tolong dong kami bantu ya. Dari pihak petani sangat-sangat membantu. Pertolongan dari pihak institusi pemerintahan pusat. Alhamdulillah kami diberikan adanya pemanfaatan hutan sosial. Tetapi bukan hanya untuk sebidang tanahnya, tetapi untuk menjadikan salah satu faktor permodalannya dan Ya. penyuluhannya. Bila perlu ada tingkat pendidikannya itu ya. Ya. Itu Bu Haji. Amin. Insya Allah didengar oleh pemangku kepentingan. Ya. Jadi berarti ini harus ada sinergi, harus ada koordinasi betul. antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan departemen-departemen terkait ya. Jadi tidak cukup hanya petani diberikan lahan, itu sudah rasa syukur yang luar biasa Alhamdulillah. kita rasakan bahwa petani sekarang bisa menikmati, bisa mampu dan mau. Walaupun secara otodidak. Iya, walaupun secara mandiri ya, otodidak, mandiri, ini udah luar biasa semangatnya. Tinggal bagaimana bisa didongkrak untuk bisa menjadi sejahtera dengan adanya dukungan-dukungan lain yang bisa diberikan, antara lain dengan penyuluhan atau pendidikan yang bagaimana bisa meningkatkan keahlian, kualitas, dan peningkatan kuantitas sekaligus. Juga mungkin hasil akhirnya bagaimana nanti bisa memikirkan bagaimana pemasaran yang lebih sesuai untuk meningkatkan kesejahteraan petani, karena petani ini memerlukan sebuah solusi yang luar biasa. Saya sangat berterima kasih Pak, dan mudah-mudahan perjuangan Bapak tidak berhenti sampai di sini. Amin. Dan mudah-mudahan Bapak masih muda, Amin. teman-teman petani di sini masih muda, dan keindahan alam, kesuburan alam di sini betul-betul bisa meningkatkan kesejahteraan petani. Serta biasa. Ini keberadaan Bapak dan teman-teman di sini ini merupakan sebuah sebuah aset saya katakan. Ini modal sosial yang luar biasa yang tinggal dikasih amunisi yang tepat ya. Untuk bisa lebih berkembang dan bisa meningkatkan, karena mereka ini berjuang untuk bagaimana meningkatkan kesejahteraan petani. Mari kita dukung program pemberdayaan petani dengan menggunakan hanya pupuk dan obat-obatan atau anti hama organik yang ramah lingkungan dan produk terbaik. Selamatkan alam Indonesia dan sejahteralah petani Indonesia. Lahan subur, petani makmur. Memberikan pupuk slow release pada pohon buah lengkeng, untuk tanaman kopi, untuk tanaman alpukat,
Sarjana, sekarang saya sedang berada di lokasi pembangkit listrik geotermal, salah satu usaha yang beroperasi di desa ini dan memanfaatkan hasil bumi, potensi alam yang ada di salah satu desa di Kabupaten Garut. Saya perkenalkan, ini ada Bapak Budiono, beliau adalah ya ahli atau pakar geotermal kita ya. Saya ingin tahu Pak Budiono ini cerita sedikit tentang bagaimana sih sejarahnya nih, bagaimana ini ditemukan dan sebagainya. Nah, konteknya itu ada potensi panas di daerah sini, khususnya di daerah dulu. Tahun berapa Pak ditemukan tahun itu? 89, 1989. Kalau nggak salah sekarang ini sudah unit ketiga ya. Jadi potensinya sekarang itu 255 megawatt keseluruhan. Oke. Nah, ini Chevron. Kemudian Chevron itu yang saya ketahui Kerjasama kan, dengan Pertamina. ya WKP-nya punya Pertamina. Tetap kalau itu lahan nggak bisa loh Pak, itu Iya, punya Pertamina. iya. Kalau konteknya jadi nanti dia JOB dengan Pertamina. Kok saya lihat di situ Indo Energy. Kalau real, kalau konteks Indonesia gini, Bu, ini kan sekarang perubahan ya, Iya. yang informasi terakhir. Kemarin itu kan dari Chevron dilepas lagi konteks share-nya itu, stakeholder-nya. Oh, kepada siapa? Yang saya ketahui itu dari grupnya Star Energy. Bapak Grup ini apa? Prayogo Pangestu ya? Prayogo Pangestu, Oke. itu grupnya. Karena dia juga punya beberapa lokasi. Yang punya Chevron semua diambil alih oleh mereka. 100%. Selain di sini, Jadi itu Chevron sudah tidak sudah punya tidak ada. saham. Ini kapasitas 255 megawatt. Yang agak lebih besar punya Iya. ini itu yang ada di Gunung Salak, tapi Oke. masuk wilayah kabupaten. Sejak kita. tahun berapa sih mereka beroperasi di sini? Kalau untuk Dari yang Chevron ke Star Energy kapan? baru beberapa tahun, Bu. Oh, baru berapa Belum tahun? lama, ya belum lama. Kalau menurut Bapak sebagai ahli Ya, geotermal, pengetahuan aja, Bu, ya, iya, geotermal. itu ada dampak negatif nggak sih ke lingkungan? Kalau konteks efek sih sudah pasti ada ya, Bu. Ada, ya. misalnya seperti apa? Ya satu tidak dimungkiri kalau namanya konteks menggunakan lahan. Walaupun ini konteksnya beda dengan tambang biasa ya, eksaktif gitu, artinya membuka. Tapi pada saat pembukaan lahan, terus konteks yang lain, sebenarnya kalau konteksnya ya lebih jauhnya ini sebenarnya sih green, Bu. Konteks green, yang Iya. itu salah satu, mungkin Ibu Iya. tahu ini kan depan ya. Iya. Di depan itu di bagian atas. Itu memang itu konteksnya sih ke apapun namanya, kayak separator orang bilang ya. Jadi dari dalam perut bumi itu naik ke atas, itu kan membawa macam-macam tuh, Bu. Ditembak awalnya dari perut bumi Oke. itu apa adanya. Nanti dipisah di situ. Oh, Air turun dengan beratnya sendiri, dengan gravitasinya. Nah, yang ke lalu atas itu- airnya kemana? kalau aliran air air. nanti akan buang, diantaranya ya dengan uap tadi, Bu, naik ke atas, Oh. terbang istilahnya. Oh, jadi uap itu. Uap Jadi air. kita lihat uap air itu ke atas itu. Ya, ini kan Ibu Artinya, kelihatan tuh ya. iya. Nah, ini. Tapi itu nggak ada unsur kimia ya di situ? Kalau konteks ini sebenarnya sih ada, Bu, tapi ya realnya yang mayoritinya ya udara biasa, kayak uap air biasa. Uap air Iya, biasa. iya. Nanti Karena- akan turun lagi sebagai Iya. hujan dong ya? Ya, iya, Bu. Karena efeknya kalau saya lihat di sini sih kalau perubahan yang realnya, mohon maaf, agak beda ya, beda dengan konteks yang saya ketahui itu, karena saya pernah di sana juga tuh di daerah Dieng, yang punyanya Pertamina juga yang Iya. namanya Gedipa ya, Geothermal Dieng Patuha. Itu memang berdampak, Bu, karena ini yang saya lihat bagusnya di wilayah sini, ikutan daripada uap yang dari keluar dari perut bumi itu tidak seperti yang ada di Dieng, Bu. Kalau di Dieng Oh, beda. itu ya di Dieng Bedanya itu apa? ikutannya, Bu. Jadi material ikutan dari perut bumi Bisa itu bisa ya ngikut realnya sebenarnya keluar. bahan tambang itu, Bu. Oh, Nah, kalau di tapi sini- kalau dilihat ini uap air, Iya. berarti kan di sini kan ada hutan yang dijadikan hutan sosial tadi ya. Iya. Kalau ini uap air kan dia akan turun lagi sebagai hujan. Iya, Berarti betul. curah hujan di sini cukup tinggi dong. Kalau saya ketahui sini tinggi, Bu. Tinggi ya. Saya tinggi. Bisa jadi nggak ini dari saya nggak paham tentang geologi. iya. Bisa jadi nggak bahwa ini malah mengantarkan uap air ke sana dan menurunkan lagi Otomatis sebagai kalau konteks hujan. ya, uap air kan kalau pas dari sisi kondensasi ya, pembuangan nanti Iya, uap air. berarti adanya usaha ini sebetulnya membawa dampak positif juga dong ke lingkungan. Iya, ya. Bu. Nah, bedanya gini, Bu, yang kami ketahui. Kalau ini kan konteks pembersihan saya lihat tuh agak beda dengan konteks yang di Dieng. Kalau di Dieng itu punya periodisasi, Bu, periodik. Karena dari pipa segitu besarnya walaupun dia sudah melalui separator ya, artinya air udah otomatis kebuang, tapi kan jaraknya dari sumur separator ke turbin yang Iya. menggerakkan ke power plant yang ada turbin untuk menggerakkan biaya berputar, itu kan cukup jauh, Bu. Kalau Iya. sini kan dekat jaraknya. Itu, Bu, mohon maaf, selama perjalanan dia ditembakkan ke turbinnya itu, Bu, ya, yang kalau tidak salah kan sumur di Banjarnegara, sedangkan itu nyari di Wonosobo, itu pipanya itu, Bu, itu luar biasa. Lebih besar-besar kali ya. besar,
Dan lebih jauh. Satu Kalau jauh ini ke- kan ini saya lihat dari sana semua ini kan pipanya Iya, terus ya. pipanya bagus, saya bilang tidak ada Oh. sistem kalau Oh. istilah di pipa tuh Iya. sistem sambungannya pakai plank Bu ya, Iya. yang dimana bisa kalau ada Iya. masalah di orang bilang tuh mandat gitu ya di satu titik itu kita copot mur-murnya, bautnya ya kita copot, Bagus. bersihkan, pasang lagi gitu. Nah kalau ini kayaknya sih kalau segini udah stream ya, itu udah istilahnya lancar lah kayak Iya. selang gitu. istilahnya Iyalah biasa. Pak, seneng ya saya. Berarti keberadaan geotermal di sini kan nggak Kalau secara otomatis langsung Bu, merusak. harusnya menguntungkan untuk lingkungan, ya artinya dampak ekonomi Iya, pasti ada Bu. betul. Kalau konteks Dampak Artinya- ekonominya apa Pak? ekonomi Maksudnya sudah buat jelas. masyarakat Ya, setempat. sudah jelas ekonomi Bu ya, ekonomi itu anggaplah kalau orang bilang tuh pegawai kan pasti butuh yang namanya Iya. untuk kehidupan ya. Karyawannya kebanyakan dari masyarakat sini Kalau apa saya enggak? ketahui sih memang sih ya yang banyak sih memang mungkin dari luar ya, di luar ini karena konteksnya kan ini nggak lepas dari konteks penunjukan Keahlian orangnya. Tapi juga kalau ya. konteks lokal ya pasti ada Bu. Ya mungkin yang paling mudah tuh ya terkait mungkin untuk manpower ya. Ya. Nah, manpower. Tapi kalau untuk skill ya kecuali putra daerah sini Ya. ya itu Ada ya? ada Bu. Makasih banyak ya Pak Budi ya. Makasih. Pasti. Nah, ini adalah sesuatu yang luar biasa, berkah alam yang subur dengan pertanian yang subur, ada hutan yang sekarang telah menjadi hutan sosial berkat kebijakan pemerintah pusat memberikan kesempatan kepada petani untuk memiliki dan mengolah lahan selama dalam kontrak sekian puluh tahun. Tinggal bagaimana kita bisa mendukung program ini, bisa memberikan berbagai kemudahan kepada petani. Tadi Kementerian Kehutanan sudah memberikan lahan perhutani, kemudian saya ingin sekali mengajak Departemen Pertanian, Departemen BUMN karena di sini ada Pertamina, bisa mengembangkan program-program yang bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Corporate Social Responsibility dari dan untuk kita semua demi masa depan yang lebih baik.